Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita panjatkan syukur alhamdulillah dengan bimbingan, inayah dan rahmat Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama berkumpul dalam majlisul ilmi ini. Dalam suasana mendung, kita berdoa mudah-mudahan Allah tidak menurunkan hujan selama pengajian ini berlangsung. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal ikam wad-dirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Pagi ini saya mengajak ikhwatu iman untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Quran serta hadis Nabi yang terkait dengan proses kejadian manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam banyak ayat dan surat dalam Al-Quran, ada 4 model penciptaan manusia. Model pertama adalah model penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, model istrinya, penciptaan Siti Hawa. Dan yang ketiga, model penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Serta yang keempat adalah model penciptaan manusia pada umumnya, termasuk kita di dalamnya. Tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam diungkapkan antara lain di surat Al-Hijr ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Perhatikanlah di saat Tuhan kamu berkata kepada para malaikat, memberitahu para malaikat, inni khaliqun bashar. Aku akan menciptakan bashar. Bashar itu persamaan katanya insan atau nas, yang artinya manusia, dengan bahan baku min solsolin, dari tanah liat, tanah porang. Jadi kalau sepintas Nabi Adam ini diciptakan dari bahan yang sama dengan bahan tembikar. Urang teh baraya sareng ceng-celengan gitu, sareng kenteng, sareng gentong. Malih pamingareneng sareng gentong aya mirip meusan. Min hamma'im masnun, dari lumpur yang hitam. Fa idza sawaituhu, tatkala aku telah menyempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku meniupkan fihi padanya min ruhi, dari ruhku, faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kamu tunduk bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, malaikat semuanya bersujud, illa iblisa, kecuali iblis.
dia menolak ayyakuna minas sajidin, untuk menjadi makhluk yang bersujud. Jadi ia enggan untuk bersama-sama malaikat bersujud. Tentu saja yang dimaksud sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bisa dipahami seperti sujudnya kita ke Ka'bah. Bukan menyembah Ka'bah, tetap saja sujudnya itu kepada Allah. Malaikat juga sujud kepada Adam, itu mengandung makna tetap sujudnya kepada Allah sebagai bukti ketaatan kepada perintah Allah. Sebab kaum liberalis, penganut liberal, berpendapat, berkeyakinan bahwa iblis itu adalah makhluk yang paling bagus akidahnya. Kenapa iblis menolak sujud? Karena iblis berkeyakinan, katanya, sujud itu hanya kepada Allah, tidak boleh sujud kepada sesama makhluk. Sehingga menurut mereka yang akidahnya lurus malah justru iblis, katanya. Berarti yang salah malaikat. Aneh. Sehingga mereka berpendapat bahwa iblis itu nanti di akhirat akan jadi penghuni surga, katanya. Saya tidak tahu kapan kaum liberalis itu bertemu dengan iblisnya. Sebab kalau mereka menyatakan ada cerita baru seperti itu, sumbernya dari mana? Kalau bukan dari yang bersangkutan, yaitu iblis sendiri. Kita akan membicarakan bahwa Nabi Adam itu diciptakan sebagai manusia pertama. Walaupun banyak juga yang mengatakan bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Terutama mereka yang percaya dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Robert Darwin, yang dijuluki sebagai bapak evolusi. Dia adalah lulusan Universitas Cambridge di Inggris. Sebenarnya dia bukanlah sarjana di bidang biologi, tapi punya ketertarikan kuat terhadap zoologi, ilmu binatang. Ketika ada tim ekspedisi yang melakukan penelitian, pelayaran, menelusuri pantai Amerika Latin dan kepulauan Galapagos selama 5 tahun dengan menggunakan fasilitas sebuah kapal perang bekas HMS Beagle. Maka hasil risetnya itu kemudian ia tuangkan dalam 2 buku. Yang pertama, buku berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, dan yang kedua buku berjudul The Descent of Man. Darwin berteori bahwa makhluk yang ada sekarang itu adalah kelanjutan dari makhluk-makhluk yang ada sebelumnya, yang terjadi berproses secara evolutif, berubah perlahan-lahan. Dia berteori bahwa kita ini manusia itu berasal dari kera-kera besar, kera-kera anthropomorphus. Insya Allah kita yang hadir di sini tersudi disebut turunan. Kalau Darwin merasa keturunannya terserah. Dia mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera-kera atau monyet-monyet besar
yang berubah secara evolutif. Bahkan dia menceritakan monyet-monyet yang biasanya bergelantungan di pohon di hutan, ketika pohon-pohon di hutan itu suatu waktu terbakar, maka monyet-monyet itu kehilangan habitatnya, alamnya. Sehingga monyet-monyet itu terpaksa merangkak tingkoronang di tanah. Lama-lama merangkak terus, rupanya monyet-monyet ini pegal. Sementara obat pegal rupanya belum ada waktu itu. Maka kemudian monyet-monyet ini katanya mencoba berdiri, makin lama makin tegak, makin lama makin ganteng, makin cantik. Berubahlah, beralih wujud menjadi manusia. Bahkan orang-orang yang percaya dengan teori Darwin ini, sampai hari ini mereka masih mencari apa yang disebut dengan istilah missing link, mata rantai yang hilang. Kapan dan di mana katanya berpisahnya monyet dengan manusia? Sebuah pertanyaan yang sebenarnya mudah untuk dijawab. Berpisahnya monyet dengan manusia itu di kebun binatang. Manusia pulang ke rumahnya, monyet masuk kandangnya. Sebenarnya Darwin sendiri di dalam bukunya ragu terhadap teorinya itu. Sebab di sana disebutkan ada judulnya yang The Difficulties of the Theory. Darwin sendiri mengungkapkan kesulitan-kesulitan dalam menjelaskan teorinya. Karena ternyata makhluk yang ada di muka bumi ini tidak semuanya berevolusi. Misalnya ganggang yang sudah berumur miliaran tahun tetap aja ganggang seumur-umur, tidak pernah berubah jadi tumbuh-tumbuhan yang besar. Komodo, biawak, umurnya sudah ratusan juta tahun, tapi ternyata tidak berubah wujud. Angrewe komodo, tetap saja biawak. Apalagi kalau kita kembalikan kepada firman Allah di makalah nomor 4. Fahal yanduruna illa sunnatal awwalin. Tidak ada yang mereka nantikan melainkan berlakunya ketetapan Allah yang telah berlaku. Falan tajida li sunnatillahi tabdila. Mereka tidak akan menemukan sunnah Allah. Sunnah Allah itu ketetapan Allah. Orang lain menyebutnya hukum alam. Itu tidak akan pernah berganti. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. 2 kali berarti Allah menyatakan bahwa yang namanya sunnatullah, ketetapan Allah, hukum alam itu tidak pernah berubah. Kalau dulu kabel listrik, kalau pagi hari kencang, manteng. Tapi kalau siang hari karena kepanasan memuai jadi kendur. Dari dulu sampai sekarang, sampai masa akan datang, tetap akan begitu. Karena itu adalah sunnatullah. Manusia terlahir bayi, kemudian berubah jadi anak-anak, jadi dewasa, kemudian tua dan mati. Sunnatullahnya, ketetapan Allahnya tetap akan berlaku begitu. Tidak akan pernah ada manusia lahir kakek-kakek, nenek-nenek di ujung jadi bayi. Nah, kalau teori Darwin ini benar, bahwa manusia itu berasal dari kera yang berevolusi, berubah pelan-pelan, ini harus berlaku sampai sekarang. Ada 2 pertanyaan yang susah dijawab oleh mereka yang percaya dengan teori Darwin ini.
Kalau monyet, pertanyaan pertama, kalau monyet-monyet dulu bisa perlahan-lahan berubah jadi manusia, pertanyaannya, monyet yang ada sekarang iraha jadi manusianya. Sebab kita mengikat monyet 5 tahun tetap saja monyet. Jangankan berubah jadi manusia, berubah jadi ganteng saja kagak. Pertanyaan kedua yang susah dijawab itu, kalau monyet-monyet dulu bisa berubah jadi manusia, berarti nenek moyang monyet itu sudah jadi manusia. Pertanyaannya, ari monyet yang ada sekarang eta anak saha? Anak siapa? Sementara orang tua monyet sudah berubah jadi manusia. Lantas monyet yang ada sekarang anak siapa? Padahal tidak ada manusia beranak monyet. Yang banyak manusia beranak manusia, kelakuannya kayak tah eta mah buah-buah di imah urang ge aya. Oleh sebab itu, Adam adalah manusia pertama. Kita tolak teori evolusi Darwin ini, karena ini teori ateis. Teori yang ingin menafikan, meniadakan, menghapus peran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia. Darwin ingin mengajarkan bahwa alam ini tercipta karena kehendak alam. Berarti menolak keberadaan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, bagi seorang muslim tidak pada tempatnya mempercayai teori evolusi Darwin ini. Ada juga yang berpendapat bahwa sebelum Adam sudah ada manusia lain, dengan merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 30 di makalah nomor 2. Wa idh qala rabbuka lil malaikati. Perhatikanlah ketika Rabb kamu memberitahu para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah. Qalu, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi itu man yufsidu fiha, makhluk yang bikin kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah, artinya suka membunuh, suka bikin kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu. Wa nuqaddisu laka, dan memahasucikan engkau. Qala, Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Orang yang percaya ada manusia sebelum Adam, alasannya ayat ini. Mereka bertanya, dari mana malaikat tahu bahwa sifat manusia yang akan dibikin oleh Allah itu suka membunuh dan suka bikin kerusakan, kalau sebelumnya tidak ada sampel, tidak ada contoh. Alasan itu sebenarnya sangat mudah untuk dijawab. Dijawab sendiri oleh ayat 32. Di sana ada kalimat, qalu, para malaikat berkata, subhanaka, maha suci engkau. Sengaja saya diberikan bold type, cetak tebal. Ungkapan la ilma lana. Kata para malaikat, kami tidak punya pengetahuan illa kecuali ma apa-apa alam tanah yang telah engkau ajarkan, beritahukan kepada kami. Dari kalimat ini menunjukkan bahwa para malaikat tahu sifat manusia akan dibuat itu suka membunuh dan
bikin kerusakan di muka bumi bukan karena sudah ada manusia sebelum Adam. Tetapi dari kalimat ini menunjukkan bahwa memang sifat-sifat manusia itu sebelumnya sudah diberitahukan, dijelaskan oleh Allah kepada para malaikat. Bukan karena sudah ada manusia, tetapi karena memang sudah dijelaskan sebelumnya. Model yang kedua adalah model Siti Hawa. Siti Hawa ini diciptakan oleh Allah dari diri Adam sendiri, dari tulang rusuknya. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 1. Ya Yuhanna suttaku rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu. Min nafsin wahidatin, dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha, dan Allah telah menciptakan minha. Di sini domirnya ha, bukan hu. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Siti Hawa diciptakan lebih dahulu, Adam kemudian, dengan alasan domirnya katanya pakai ha untuk muannas, untuk perempuan. Pendapat seperti itu juga mudah dibantah, karena hak di sini bukan kembali kepada Adam, tetapi kembali kepada kalimat nafsin, yang dalam bahasa Arab itu termasuk kalimat muannas majazi. Makanya tidak min nafsin wahidin, tapi min nafsin wahidatin, dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam. Ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Adam itu punya ibu, dengan alasan surat Ali Imran ayat 59 di halaman 2, tolong dilihat dulu. Di nomor 6 ayat 59. Inna mathala Isa indallah, sesungguhnya penciptaan Adam, perumpamaan penciptaan Adam, Isa, indallah, di sisi Allah, kamathali Adama, sama seperti Adam. Jadi mereka menafsirkannya begini, Isa sama dengan Adam, maka berarti Adam sama dengan Isa. A sama dengan B, berarti B sama dengan A. Nah, karena Nabi Isa punya ibu, berarti menurut mereka Adam juga punya ibu, gitu, karena sama dengan Isa. Saya kira penafsiran itu juga kacau. Karena yang disebut sama di sini sudah dijelaskan. Sama dari segi apanya? Khalaqahu min turabin. Sama-sama diciptakan dari tanah. Bukan sama-sama punya ibu. Tidak. Sebab kalau Nabi Adam punya ibu, siapa ibunya? Terus tetap saja di misteri bagaimana model penciptaannya. Oleh sebab itu tetap model pertama adalah model Nabi Adam. Hanya kita tidak mengetahui bagaimana prosesnya. Siti Hawa itu diciptakan dari jiwa yang satu, yaitu dari Adam. Wa batha minhuma, dan menumbuhkan, melahirkan dari keduanya, dari sepasang suami istri Adam dan Hawa itu, rijalan katsira wa nisaa, keturunan yang banyak, terdiri dari dua jenis, rijalan laki-laki, wa nisaan dan perempuan. Berarti Allah menurut ayat ini
pada dasarnya tidak menciptakan manusia hermafrodit. Manusia hermafrodit artinya manusia yang memiliki dua kelamin, dua sel gamet. Laki dan perempuan ada dalam satu tubuh. Berbeda dengan hewan. Kalau hewan ada yang hermafrodit, seperti cacing misalnya, atau keong, bekicot, itu termasuk jenis hermafrodit. Dalam tubuh cacing dan bekicot, dalam satu tubuh ada kelamin jantan, kelamin betina, kumpul dalam satu tubuh. Sehingga cacing dan bekicot bisa melakukan internal sexual intercourse, bisa melakukan hubungan seks sendiri. Manusia mata aya dina awakna teh anu lalaki aya, anu istri aya. Yang banyak terjadi sekarang itu bayi lahir dengan kelamin yang tidak jelas. Ia mah disebut lalaki, bukan perempuan senes gitu. Nah, ini disebutnya pseudo hermafrodit, hermafrodit palsu. Di zaman Nabi manusia seperti itu sudah ada, yang tidak jelas kelaminnya itu. Disebutnya hunsa. Hunsa. Oleh Nabi dulu sudah dipertegas posisi mereka. Karena terkait dengan hukum. Misalnya dengan ketentuan sholat. Laki-laki sapnya di depan. Kalau di kita pakai sarung, pakai peci. Wanita di belakang pakai mukena. Nah, yang tidak jelas kelaminnya ini di mana sholatnya? Terkait dengan hukum pernikahan. Laki-laki menikahi wanita, wanita menikahi laki-laki. Ini yang tidak jelas kelaminnya ini kepada siapa kalau mau nikah. Terkait dengan hukum waris. Maka oleh Nabi dulu dipertegas dengan cara dilihat dari mana ompolnya keluar. Jadi walaupun bentuk tubuhnya laki-laki berkumis, tapi ompolnya keluar dari kelamin alat mirip milik perempuan, maka dia dianggap perempuan. Jadi sholatnya di belakang pakai mukena walaupun kumisan. Hak warisnya hak waris perempuan. Dan sebaliknya walaupun postur tubuhnya perempuan, tapi kalau keluar ompolnya dari kelamin mirip milik laki-laki, maka dia dianggap laki-laki. Di zaman sekarang, manusia seperti ini jumlahnya semakin banyak. Dan itu boleh dipertegas, bahkan harus dipertegas melalui operasi ya. Operasi transseksual, penyempurnaan kelamin. Karena biasanya oleh tim dokter akan diteliti. Kalau ini calon perempuan, biasanya di perutnya ada alat-alat reproduksi, alat-alat kehamilan. Ada uterus, ada rahim, ada ovarium, ada indung telur. Dan tidak ada testis, tidak ada buah zakar. Kalau alat-alat reproduksi tidak ada, biasanya ada testis, maka disempurnakan jadi laki-laki. Allah hanya menciptakan dua jenis manusia, laki dan perempuan. Sementara yang banyak keluyuran di jalan kalau malam hari, itu mah tetap saja jalo. Hanya berpenampilan kayak perempuan. Kemudian model yang ketiga adalah model Nabi Isa alaihissalam. Kalau soal model Nabi Isa dulu sudah
pernah saya bahas secara khusus, tapi baiklah sekedar untuk menggambarkan kejadian Nabi Isa ini agak berbeda dengan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Nabi Adam, Siti Hawa itu tanpa media. Tidak ada bapak, tidak ada ibu, dua-duanya. Nabi Isa ini ada ibu, tapi tidak ada bapak. Ini dijelaskan di surat Al-Imran antara lain. Idh qalatil malaikatu. Perhatikanlah di saat malaikat berkata, memberitahu. Ya Maryamu, wahai Maryam. Innallaha, sesungguhnya Allah. Yubashiruki bi kalimatin minhu. Memberi kabar kepada kamu tentang akan lahirnya putra yang diciptakan melalui kalimat minhu, perintah dari Allah, ketetapan Allah. Namanya juga langsung diberikan oleh Allah. Ismuhu Al-Masihu Isa bin Maryam. Namanya adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Wajihan fid dunya. Ia akan menjadi manusia terkemuka di dunia wal akhirah, dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Wa yukallimun nasa fil mahdi, dan dia akan bicara ketika masih dalam buayan, masih di ayun, masih bayi merah. Wa kahlan, dan setelah dewasa. Wa minas solihin, dan termasuk orang yang soleh. Qalat, Siti Maryam menjawab, setengah mengajukan keberatan dan protes. Karena bagi Siti Maryam tentu saja kabar akan hamil padahal belum menikah, belum digauli laki-laki, sesuatu hal yang sangat mengagetkan. Makanya Siti Maryam berkata, Rabbi, anna yakunu li waladun. Bagaimana mungkin aku punya anak? Walam yamsasni basyarun. Padahal belum ada laki-laki yang menyentuhku. Artinya belum menikah. Qala, malaikat menjawab, kadzalikallah, begitulah Allah, yahluku ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran, apabila Allah memutuskan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah hanya cukup berkata, kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Ini model yang ketiga. Lahir dari seorang rahim wanita yang berstatus gadis. Lahir pakai ibu tanpa bapak. Di kita juga banyak sebenarnya yang lahir tanpa bapak. Tapi kasusnya beda, gitu ya Bu ya. Yang banyak terjadi di kita itu hasil hubungan gelap gulita, hasil zina. Di Bali kan banyak sekarang ibu-ibu yang datang ke kantor catatan sipil mengurus akte kelahiran anaknya, tapi tidak mencantumkan nama bapak si anak. Alasannya kenapa? Karena anak ini katanya terlalu banyak yang memberikan kontribusi. Banyak yang nyumbang, jadi tidak jelas siapa bapaknya. Mereka menamakan dirinya single parents, orang tua tunggal. Ada juga yang menganalisa kemungkinan katanya Siti Maryam hamil tanpa dinikahi oleh laki-laki. Mungkin tapi katanya. Karena Siti Maryam ini termasuk wanita hermaprodit. Nah, itu saya pikir terlalu mengada-ada, bahkan bisa dianggap penghinaan. Sementara tadi menurut firman Allah, Allah itu hanya menciptakan manusia terdiri dari dua jenis, laki dan perempuan. Tidak ada manusia hermaprodit. Semua ini sebenarnya bagi kita, karena tidak ada penjelasan bagaimana proses penciptaan Adam, bagaimana proses penciptaan Siti Hawa, bagaimana proses pembuahan yang terjadi pada Siti Maryam. Itu semua bagi kita wajib diimani sebagai sebuah bukti
dari keberadaan Allah dan sebagai bukti dari kemahakuasaan Allah. Baru yang keempat, model manusia pada umumnya. Saya akan langsung saja ke bawah. Untuk penciptaan manusia pada umumnya, ada 6 tahapan kejadian manusia di dalam rahim itu. Di surat Nuh ayat 14, Allah berfirman, "Wa qad khalaqakum atwara." Dan sesungguhnya kami menciptakan kamu dalam beberapa fase atau tingkat kejadian. Ada 6 fase. Kita lihat nomor 9. Walaqad khalaqnal insana. Ini diambil dari surat Al-Mu'minun. Dan nyata kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, dari sulalah. Sulalah itu artinya saripati. Kalau istilah sekarang mungkin sulalah itu bermakna ekstrak saripati tanah. Tadi di awal disebutkan manusia itu diciptakan min solsol, dari tanah liat, min hamma'im masnun, dari lumpur yang hitam. Kemudian di surat Al-Hajj ayat 5 tadi di nomor 8, Allah menyebutkan manusia diciptakan min turobin, dari tanah. Di ayat lain disebutkan min tinin. Jadi katanya berbeda-beda. Sol-sol, hamma'im masnun, turob, tin, sulalatin min tin. Tapi makna dasarnya sama. Bahwa manusia itu oleh Allah dibikin dari tanah. Mungkin dalam pikiran kita agak keberatan untuk menerima pernyataan Allah bahwa manusia diciptakan dari tanah. Bukankah kita lahir dari rahim ibu? Oke lah, kalau Nabi Adam karena belum ada ibunya dibuat dari tanah. Dialah yang merampas. Kayak bikin cengklengan itu gitu. Ali bin Abi Thalib yang harus Tapi sebenarnya inilah saya kira bahan yang harus kita tapakuri. Coba Bapak Ibu ikhwatu iman, di antara makhluk Allah yang ada di muka bumi ini terdiri dari 3 macam: manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang hidupnya tidak banyak bergantung kepada bantuan pihak lain dari 3 jenis makhluk tadi adalah tumbuh-tumbuhan. Kita manusia dan binatang, kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, rasanya tidak akan bisa hidup lama. Sebab apa yang mau dimakan? Sementara kalau kita perhatikan, coba ibu-ibu perhatikan. Makanan yang kita makan sehari-hari, apa yang bukan dari tumbuh-tumbuhan? Nasi, tumbuh-tumbuhan. Terus derivasi dari nasi, lepet, kupat. Opak, ranginang, puyur, noga, dodol, sasajgon, cimi, cilok, gehu. Cek ibu-ibu teh, kita makan ayam. Ayam bukan tumbuh-tumbuhan. Betul. Tapi makanan hayam naon? Balik lagi ke tumbuh-tumbuhan. Kita makan sapi, makan kambing, makan kerbau. Memang mereka bukan tumbuh-tumbuhan. Mereka hewan. Tapi makanan mereka apa? Rumput, kembali ke tumbuh-tumbuhan. Makanya kita manusia tidak bisa cari duit di Bandung, lari ke Jakarta. Keluar Jawa, keluar negeri. Kita pelihara kucing, gak ada makanan di rumah kita, masuk rumah tetangga. Kita pelihara ayam, tidak ada makanan di halaman rumah kita, masuk halaman rumah orang. Ada cerita dari Cikapundung, karena kemarau panjang, pepohonan berduyun-duyun kadanya kolot ke Citarum. Tidak ada. Tumbuh-tumbuhan mencari makanan ke dalam tanah. Nah,
Apa yang disebut dalam surat ini? Min sulalatin min tin, saripati tanah itu kan diserap oleh akar. Ketika di atas sudah kering, akar terus memanjang ke bawah. Cari lagi terus ke bawah. Nah, sari-sari tanah inilah dalam biologi ilmu hayat kita pelajari melalui proses osmosa, penyerapan. Sari-sari tanah ini diserap oleh akar, dibawa ke pohon, dari pohon ke dahan, ke ranting, ke daun. Di daun umumnya ada yang disebut dengan klorofil, butir-butir hijau daun. Klorofil inilah yang siang hari dengan bantuan sinar matahari mengolah sari-sari tanah yang disedot oleh akar itu dalam proses fotosintesis. Dicampur dengan oksigen, gas karbon dioksida dari udara. Diolah dengan bantuan sinar matahari menjadi zat gula. Dulu sewaktu saya masih sekolah di SMP dikasih rumus fotosintesa. Kalau tidak salah rumus kimianya itu 6H2O ditambah 6CO2 dirubah menjadi C6H12O6 ditambah 6O2. Maksudnya mah keneh-kehed sareng nu tadi. 6H2O sari-sari tanah itu diambil oleh akar, dibawa ke daun. Oleh daun diambil dari udara 6CO2, gas karbon dioksida. Dirubah menjadi C6H12O6 alias zat gula. Itu yang nanti akan melahirkan pucuk, bunga, buah, huapkeun saha. Buat makanan siapa? Buat makanan kita. Sebagian dimakan dulu oleh binatang, terus binatangnya kita sikat juga. Dari daun dikeluarkan oksigen. Makanya kalau kita istirahat siang hari di bawah pohon menjadi baik. Karena terjadi simbiosa mutualistis. Hidup saling menguntungkan. Hidung kita sisa pernapasan mengeluarkan gas karbon dioksida yang dibutuhkan oleh pohon, sementara daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan untuk pernapasan kita. Buah-buahan, dedaunan kita makan. Sebagian dimakan dulu oleh binatang, binatangnya kita makan juga. Terjadilah dalam tubuh kita proses metabolisme, proses pencernaan makanan. Oleh tubuh kita, apa yang kita makan itu diolah, diurai menjadi bermacam-macam getah. Ada getah guna, getah yang berguna, seperti getih alias darah. Keur getah sareng getih dina bahasa Sunda teh disebutna kecap. Halo? Getah, getih, kecapna rek sarua, hartosna teu sabaraha beda. Disebutna teh kecap naon, Bu? Aya orang Sunda di dieu. Kecap sawanda. Sawanda teh sabentuk. Kata-katanya hampir sama, artinya juga tidak jauh berbeda. Getah, getih. Getih mah getahna manusia, ya. Getah mah getihna tetangkalan. Soko suku. Soko mah sukuna. Boboko suku mah sokona. Tangah tongoh. Kaluhur duanana ge. Kawan ajang Bapak nuju ka tongoh, itu tangah, muhun. Borok, buruk. Lamun kana suku mah borok, lamun kana buah nangka mah buruk.